Korupsi Rp271 triliun terkuak, ucapan Mahfud MD soal setiap orang bisa dapat Rp20 juta per bulan kembali mencuat. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan Kementerian Sosial. Assalamualaikum semuanya, nama saya Mahira Sundadevi. Di sini saya akan membahas korupsi terhadap ancaman NKRI. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum, baik individu maupun kelompok, yang secara tidak sah dan dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang yang dengan sengaja melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu kooperasi diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor yang sering disebut sebagai latar belakang korupsi, yang pertama, faktor individu yaitu keserakahan, moralitas yang lemah, gaya hidup hedonisme, dan sifat materialistis. Yang kedua, faktor sistemik, yaitu kelemahan sistem hukum dan budaya korupsi. Yang ketiga, faktor politik, yaitu sistem politik yang tidak demokratis, kurangnya akuntabilitas, pendanaan politik yang tidak transparan. Yang keempat, faktor ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan. Yang kelima, faktor sosial, yaitu nilai-nilai sosial yang pesimis, lemahnya kontrol sosial, dan sikap apatis masyarakat. Ciri-ciri korupsi. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat publik yang menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Contohnya suap, penggelapan, pemerasan. Yang kedua, penipuan, melakukan tindakan curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya, pemalsuan dokumen, membuat dokumen palsu untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Pejabat publik memiliki kepentingan pribadi dalam suatu proyek atau kebijakan yang dibuatnya. Contohnya seperti pejabat publik membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaannya. Yang keempat, nepotisme, memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman dekat tanpa memperhatikan kualifikasi atau kompetensi. Yang kelima, kurangnya transparansi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengolahan keuangan. Korupsi adalah sebuah isu kompleks yang memiliki banyak faktor penyebab dampak yang merugikan bagi negara dan masyarakat. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi adalah 1. Pencegahan, yaitu dengan memperkuat sistem integritas dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan membangun budaya anti korupsi. Yang kedua, penindakan, yaitu dengan menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi, memperkuat lembaga anti korupsi, serta melacak dan menyita aset hasil korupsi. Kesimpulannya, korupsi ini adalah sebuah penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia. Pemberantasan korupsi membutuhkan upaya yang luar biasa dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Marilah bersama-sama membangun Indonesia yang bersih dan bermartabat dengan memerangi korupsi.